Hutan Bengkok. Hutan Bengkok adalah sekelompok pohon pinus yang berbentuk sangat aneh di dekat kota Gryfino, Polandia. Di Polandia, hutan ini disebut Zivilas yang berarti hutan bengkok. Hutan yang terdiri dari 400-an pinus ini mulai ditanam di desa Nove Karnovo pada tahun 1930-an. Pohon-pohon ini tumbuh menekuk sangat tajam ke utara, tepat di atas permukaan tanah. Kemudian tumbuh tegak seperti pohon biasanya. Orang-orang yang menanam pohon ini umumnya melakukan rekayasa secara sengaja untuk membuat pohon ini menjadi bisa bengkok. Mereka menggunakan semacam alat atau teknik yang membuat pohon-pohon membungkuk. Seseorang mungkin saja mencoba menanam pohon dan membentuknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, sebagian orang mengatakan bisa saja terjadi badai salju yang dapat membuat pohon-pohon menjadi seperti itu, dengan cara membekukannya sehingga bisa tumbuh dengan cara yang aneh. Tapi pada kenyataannya, kita juga tidak tahu teori mana yang benar-benar bisa menjawab misteri tersebut. Pegunungan Altai. Pegunungan dapat dikategorikan sebagai antah berantah. Pegunungan ini adalah tempat yang sangat terpencil dan berfungsi sebagai persimpangan antara stepa Kazakh Siberia dan Mongolia. Tempat ini tidak begitu bisa diakses melewati jalur darat dan penduduk yang bermukim juga relatif sedikit. Kalian pasti tidak menyangka bahwa ditemukan bagian badan pesawat ruang angkasa di lokasi ini. Kira-kira kenapa ya? Well, wilayah Pegunungan Altai ini tepat berada di bawah jalur penerbangan Kosmodrom Baikonur yang merupakan tempat peluncuran pesawat luar angkasa terbesar di dunia. Nah, puing-puing roket seringkali jatuh ke bukit-bukit terpencil di sekitar Pegunungan Altai. Diperkirakan terdapat lebih dari 2.500 ton bagian roket telah jatuh ke daerah tersebut semenjak Rusia mulai menerbangkan roket luar angkasa sekitar tahun 1950-an. Uni Soviet sebenarnya ingin mereparasi beberapa puing-puing karena mereka tidak ingin rahasia angkasa mereka terungkap. Tetapi setelah jatuhnya Kekaisaran Uni Soviet, mereka sudah tidak peduli lagi dan mereka hanya meninggalkan puing-puing itu di lokasi sampai berkarat. Box putih. Pada tahun 1962, kotak putih aneh ini ditemukan di hutan New Brunswick, Kanada, dekat perbatasan utama. Kotak itu mempunyai lensa seperti kamera dan memiliki parasut yang melekat di badannya. Benda tersebut ditemukan oleh David McPherson dan ia berpikir kotak itu adalah semacam kamera mata-mata Amerika. The secrecy around it, and I guess looking back now that we know what it was and with Pihak militer Kanada segera mengambilnya tanpa memberikan penjelasan apapun. David merasa curiga dan aneh tentang benda tersebut. Pada tahun 2017, dokumen CIA yang dideklasifikasikan menunjukkan bahwa kotak putih tersebut benar adalah kamera mata-mata yang merupakan bagian dari proyek Genetrix. Proyek Genetrix sendiri merupakan program mata-mata Angkatan Udara Amerika selama Perang Dingin. Kamera ini diluncurkan dalam bentuk balon pengintai untuk memata-matai Cina, Eropa Timur, dan Uni Soviet, sehingga Amerika bisa mengambil foto udara dan mengumpulkan intelijen. Balon tersebut dapat melayang pada ketinggian sekitar 50-100 ribu kaki. Salah satu balon tentunya pernah meledak dan jatuh sehingga ditemukan oleh David. Legenda di hutan lembah Vysoká. Terdapat penemuan sebuah batu di lembah Vysoká, Bosnia yang menimbulkan banyak kontroversi, karena itu bukanlah batu biasa. Batu tersebut berukuran raksasa dan berbentuk bulat seperti globe.
Orang-orang berpikir batu tersebut bisa saja adalah buatan manusia. Sedangkan beberapa orang berpikir batu tersebut adalah bukti adanya peradaban asing yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ahli geologi masih belum tahu persis mengenai bagaimana pola itu bisa terbentuk. Batu aneh ini ada dalam berbagai macam ukuran. Tetapi pada umumnya semua terbentuk melalui proses yang sama, yaitu dari partikel mineral kecil yang saling menempel dan membentuk semacam semen di antara partikel yang lebih besar. Sampai sekarang belum bisa dipastikan secara konkret bagaimana hal tersebut bisa terbentuk. Monolit Utah. Dari 2016 hingga 2020, monolit aneh tiba-tiba berdiri di tengah ngarai yang terletak di Utah, Amerika Serikat. Monolit Utah adalah sebuah pilar logam yang ditempatkan seseorang di ngarai batu pasir yang memiliki tinggi sekitar 10 kaki dan terdiri dari lembaran logam yang telah dipaku menjadi prisma segitiga. Pada saat itu, kebetulan mereka sedang melakukan survei menggunakan helikopter di wilayah tersebut dengan tujuan mencari bighorn atau semacam domba liar berwarna coklat dengan tanduk besar yang dapat ditemukan di Amerika Utara dan Asia Timur Laut. Setelah mereka mengunggah apa yang mereka temukan, orang-orang mulai mencari dan melihatnya sendiri menggunakan GPS. Siapa coba yang tidak ingin melihat penemuan monolit aneh setinggi 10 kaki di tengah gurun? Akibat liputan media yang luas, beberapa penduduk setempat memutuskan untuk menyelinap dan membawa monolit itu pulang. Mereka menyimpannya selama sekitar 1 bulan sebelum akhirnya mereka menyerahkannya kepada Biro Pengelolaan Lahan. Anehnya, kejadian itu malah menjadi sebuah tren yang mana setelah ditemukan monolit Utah, ditemukan juga 200 monolit serupa di penjuru dunia. Kuburan mobil. Di kota Saint-Leger, Belgia, terdapat hutan yang tidak hanya penuh dengan pohon, melainkan juga mobil. Tidak ada yang tahu pasti mengenai bagaimana mobil-mobil itu bisa sampai di sana. Legenda mengatakan bahwa kuburan mobil ini dimulai oleh tentara Amerika yang ditempatkan di daerah tersebut pada Perang Dunia Kedua. Mereka bermaksud membeli mobil di Belgia dan menyembunyikannya di dalam hutan. Rencananya mereka akan kembali lagi nantinya karena biaya pengiriman mobil ke daerah asal mereka terlalu mahal. Tetapi rencana itu tidak pernah terlaksana dan mobil-mobil itu tetap di sana hingga berkarat. Namun banyak mobil yang ternyata bukan keluaran era saat itu. Hal ini bertentangan dengan legenda tersebut. Tetapi mungkin saja ada orang-orang yang sengaja meninggalkannya karena berpikir tempat itu adalah tempat yang cocok untuk membuang mobil mereka. Kenapa tidak ya kan?